Raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Halo, jumpa lagi. Ya, ketemu lagi bersama saya Ibu Ranti di sini dan di sebelah saya sudah ada wanita yang cantik manis ya. Yang masuk ke dalam sesi 3 yaitu pengenalan jurusan dari jurusan DPIB. Apa tuh DPIB? Desain, Pemodelan, dan Informasi interior bangunan, bukan informasi ya, informasi bangunan ya. Oke, desain, pemodelan, dan informasi bangunan ya. Gimana Ananda dari DPIB sudah hadir semua? Halo? Halo? Mana Ananda dari DPIB? Itu baru ada Fatan, mana wajahnya tidak ada kelihatan. Jangan-jangan gini ya, jangan sampai sistem bolos tahun 2020 ya. Mic-nya di off kan, lalu video di off kan, begitu ya. Anaknya bisa jalan-jalan. Mana saya mau lihat wajahnya DPIB. Halo, lambaikan tangannya. Siswa DPIB mana nih? Halo, oke, semangat ya. Sehat semua? Ya, walaupun saya nggak dengar, tapi saya bisa dengar dalam hati ya, telepati ya Pak ya. Oke, kita buka dulu ya untuk sesi ketiga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Oke, untuk Ananda tercinta dari jurusan DPIB, selamat datang kembali pada sesi 3 ini, khususan ya untuk pemaparan dari jurusan DPIB. Di sebelah saya sudah ditemani oleh guru yang cantik ya, dari tim guru produktif DPIB. Sedikit kita kasih informasi, kita ada berita duka. Kebetulan ayahanda dari ketua program jurusan DPIB yaitu Ibu Marita itu kemarin telah berpulang ke rahmatullah ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita doakan semoga almarhum husnul khotimah, kemudian Bu Marita dan keluarga bisa tabah dan tawakal menghadapinya. Kita doakan bersama-sama ya. Oke, selanjutnya berhubung Ibu Marita memang tidak bisa hadir sebagai ketua program, maka Ibu Marita digantikan oleh guru produktif dari jurusan DPIB. Guru yang di sebelah saya yang cantik ini memiliki nama Muftihatul Nikmah Sarjana Pendidikan. Beliau lahir di Jepara pada tanggal 2 Januari tahun 1995. Kalau masih muda tahunnya saya sebutkan nggak apa-apa. Tapi kalau yang tua-tua nggak, jangan dulu deh, rahasia. Biar kelihatan muda terus ya, gitu ya. Nah, beliau ini termasuk guru dari DPIB baru setahun ya Bu ya? Oh, belum ada setahun, guru baru, jadi masih fresh ya, masih sangat segar sekali. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi guru favorit siswa-siswa kita semua ya, bisa mengajar dengan penuh semangat. Biasanya kalau dapat guru yang lebih muda itu kan siswanya jadi lebih semangat gitu loh, ya Bu ya. Oke, nggak usah panjang lebar, biar waktu kita cukup nanti, maka langsung saja saya serahkan pemaparan tentang pengenalan jurusan DPIB. Silakan Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Selamat pagi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak DPIB. Sehat semua ya hari ini? Baik, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muftihatun Nikmah. Di sini alamat saya di Desa Purwoadi 19 Polos. Saya aslinya dari Jawa, baru datang ke Lampung ini sekitar 6 bulan yang lalu. Begitu. Jadi saya baru di SMK Negeri 3 Metro ini sekitar 3 bulan. Karena baru masuk 2 minggu, kemudian masa pandemi selama 3 bulan ini. Jadi saya baru bertemu anak-anak sekitar 2 kali pertemuan saja. Untuk selanjutnya pertemuannya melalui WA secara pribadi. Dan semoga anak-anak di sini tetap sehat dan kita bisa bertemu kembali di tatap muka secara langsung. Sebelum kita lanjut, mari kita saksikan bersama untuk video pengenalan jurusan.
video pengenalan dari jurusan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan dari SMK Negeri 3 Metro. Untuk pengenalan selanjutnya, bisa saya bacakan beberapa slide-nya. Baik, selamat datang untuk calon arsitek muda Kota Metro di SMK Negeri 3 Metro. Selamat bergabung dengan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Untuk ketua kompetensi keahlian di sini Ibu Marita Widyastuti ST, beliau belum bisa hadir di sini karena sedang kondisi berduka seperti itu. Untuk pengenalan lebih lanjutnya, tempat tanggal lahirnya di Kota Bumi 16 Maret 1975. Kemudian untuk alamatnya di Jalan AR Prawira Negara, Gang Al Mujahidin, Metro Pusat, Kota Metro. Untuk pendidikan terakhirnya, Bu Marita sebagai sarjana teknik sipil. Pengenalan jurusan sendiri di Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan, kompetensi keahlian yang mempelajari tentang perencanaan bangunan, pelaksanaan, pembuatan, perbaikan gedung. Untuk kegiatannya, lebih fokus ke menggambar desain rumah, gedung, dan apartemen, menghitung biaya bangunan, melaksanakan pembangunan, dan memelihara konstruksi bangunan. Di sini untuk kalian yang ingin masuk kompetensi kalian ini, jangan khawatir. Di sini kan ketika wawancara kemarin banyak yang menyatakan bahwa saya takut masuk jurusan DPIB karena saya sendiri tidak bisa menggambar. Jangan khawatir karena menggambar di sini memang perlu bakat, tapi sebenarnya untuk menggambar sendiri ini bisa dipelajari dengan beberapa teknik. Tentunya tidak akan kami lepas oleh guru-guru produktif. Semuanya guru produktif di sini akan membantu kalian sampai kalian bisa untuk menggambar seperti itu. Untuk sejarah kompetensi keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan, di sini jurusan DPIB salah satu kompetensi keahlian dari program keahlian teknik konstruksi dan properti. Dulunya dikenal teknik bangunan, namun setelah tahun 2004 banyak perubahan. Kompetensi keahlian DPIB ini awalnya bernama teknik gambar bangunan, namun pada tahun 2017 seiring dengan perubahan spektrum program keahlian, maka untuk teknik gambar bangunan ini berubah nama menjadi program keahlian teknik konstruksi dan properti, yang berubah juga kompetensi keahlian teknik gambar bangunan kemudian menjadi desain pemodelan dan informasi bangunan. Namun untuk isi-isinya, untuk fokus kompetensinya tetap sama, fokusnya yaitu menggambar secara manual maupun secara digital. Kemudian untuk tujuan kompetensi keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan, secara umum mengacu pada isi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 mengenai tujuan pendidikan nasional, dan penjelasan Pasal 15 yang menyebutkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu. Di sini untuk fokus atau secara khusus tujuan kompetensi dari jurusan DPIB. Yang pertama, memasuki lapangan kerja serta dapat mengembangkan sikap profesional dalam sikap kompetensi keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan. Kemudian mampu memilih karir, mampu berkompetensi dan mampu mengembangkan diri dalam kompetensi keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan. Tentunya memilih karir, kalian bisa berdiri sendiri untuk membuka usaha atau lapangan kerja sendiri, atau kalian ikut di beberapa konsultan atau bekerja di sebuah perusahaan seperti itu. Kemudian yang ketiga, menjadi tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia usaha dan industri pada saat ini maupun masa yang akan datang. Kemudian mampu menyerap ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari, baik secara mandiri maupun melalui pendidikan yang lebih tinggi. Bisa melanjutkan studi ke perguruan tinggi negeri, seperti itu. Kemudian yang terakhir, menjadi warga negara yang baik, produktif, adaptif, dan kreatif. Untuk standar kompetensi yang digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, di sini menggunakan standar kompetensi kerja nasional Indonesia pada kompetensi keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan.
Standar kompetensinya, level kualifikasi keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan meliputi yang pertama, menggambar lanjut dengan perangkat lunak untuk menggambar teknik. Kemudian mencetak gambar dengan perangkat lunak untuk menggambar teknik, menggambar proyeksi, rencana, mulai dari menggambar denah, tampak, potongan, rencana, detail, kemudian konstruksi tangga, langit-langit, dan menggambar detail kamar mandi dan seterusnya. Kemudian sampai dengan mengaplikasikan sketsa kasar gambar, spesifikasi data teknik, kemudian mengerjakan rencana anggaran final atau rencana anggaran biaya. Kemudian untuk struktur kurikulum selama 3 tahun kita belajar di SMK Negeri 3 Metro ini, yang pertama di kelas 10 mempelajari untuk program keahliannya mulai gambar teknik, mekanika teknik, dasar-dasar konstruksi, dan teknik pengukuran tanah. Untuk gambar teknik, nanti kalian akan dibantu oleh Pak Furkon. Kemudian mekanika teknik nanti dengan saya. Kemudian untuk dasar-dasar konstruksi dan teknik pengukuran tanah nanti dengan Bapak Mujahid. Kemudian di kelas 11, kompetensi kalian untuk aplikasi perangkat lunak dan perencanaan interior gedung itu nanti dengan Bu Marita sampai dengan kelas 12. Kemudian untuk konstruksi dan utilitas gedung di kelas 11 dan juga 12 nanti dengan Bapak Furkon. Kemudian untuk estimasi biaya nanti dengan saya di kelas 11 dan juga di kelas 12. Jadi saya di sini mengampu untuk mekanika teknik kelas 10 dan juga estimasi biaya kelas 11 dan juga 12. Untuk yang perangkat lunak nanti dengan Ibu Marita. Kemudian untuk konstruksi utilitas gedung dan juga gambar teknik atau menggambar manual nanti dengan Bapak Furkon. Untuk produk kreatif dan kewirausahaan di kelas 11 nanti dengan saya, namun untuk yang di kelas 12-nya nanti dengan Bapak Furkon. Pengajar di jurusan sendiri, di sini yang pertama ada ketua jurusan kita, Ibu Marita Widyastuti. Kemudian Bapak Mujahid ini adalah ketua program keahlian di BKP, Bisnis Konstruksi dan Properti. Kemudian Bapak Isrofuddin, untuk Bapak Isrofuddin ini juga dari jurusan BKP. Kemudian saya, Mufti Hatun Nikmah, kalian bisa panggil Bu Nikmah. Kemudian yang terakhir ada Bapak Furkon, M. Furkon Alhamdani. Untuk prestasi yang pernah diraih, beberapa prestasi di tingkat provinsi, khususnya di bidang lomba CAD building, AutoCAD building, beberapa juara ini oleh kakak angkatan kalian di atas nama Mitra Aditya, kemudian Akbar itu sudah juara 1, semuanya tingkat provinsi. Ini juga beberapa lomba AutoCAD tingkat provinsi. Ada yang di Universitas Muhammadiyah, kemudian mewakili LKS. Kemudian ada lagi lomba di Polinela. Kemudian mewakili LKS juara 1, dan yang terakhir di tahun 2019 ini Febri Setiawan juara 2 di lomba AutoCAD Provinsi Lampung di Universitas Muhammadiyah Metro. Harapannya anak-anak di sini sudah mulai menyiapkan diri untuk siap mengikuti lomba ataupun berlomba. Tentunya akan dibimbing secara khusus seperti itu. Harapannya akan terus ada prestasi. Jangan sampai di tahun-tahun berikutnya tidak ada prestasi sama sekali. Kemudian di sini alumni DPIB ada juga yang melanjutkan ke universitas negeri lewat jalur SNMPTN atau Seleksi Nasional dan SBMPTN. Sebelumnya di sini saya juga alumni atau pernah masuk SNMPTN, pertama kali SNMPTN. Saya juga masuk kuliah lewat jalur tersebut. Tentunya harusnya anak-anak bisa dipersiapkan dari sekarang untuk track record di
raportnya. Jangan sampai raportnya ini jelek. Harusnya dari setiap semester selalu ada peningkatan. Sehingga nanti bisa masuk dengan mudah melalui jalur SNMPTN jika ingin masuk ke perguruan tinggi atau lanjut studi seperti itu. Untuk SBMPTN sendiri ini nanti melalui jalur tes. Ini ada beberapa kakak angkatan kalian. Yang pertama Okta Astrio di Teknik Arsitektur Unila tahun 2013. Kemudian Suraji di Teknik Arsitektur Unila juga. Kemudian Edo Pangestu ini Arsitektur Unila. Septian Hidayat di Teknik Sipil di ITERA. Denis Yufrinal Albasit ini juga Teknik Sipil di ITERA. Diven ini mewakili lomba tadi juga. Kemudian masuk SNMPTN di Teknik Arsitektur ITERA. Kemudian ada Dwi Rinda, masuknya di biologi di ITERA. Kemudian Arsitektur Lanskap Teknik Arsitektur ITERA. Ada di Sosial Ekonomi Unsri. Kebanyakan semuanya di ITERA begitu. Bisa masuk di arsitektur ataupun bisa masuk di teknik sipil. Kemudian untuk mitra kerja dengan dunia industri atau dunia usaha, yang pertama dengan Dinas PUPR atau Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Metro, LPJK, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Lampung, CV Grahanaya Kota Metro, Komposit Konsultan, Dian Konsultan, Raja Wali Konsultan, 07 Konsultan, Udis Dekorasi, Geometri Konsultan, PT Titi Matra 7 Tama, Yogyakarta. Kemudian Wijaya Karya Boyolali, Varia Usaha Beton, CV Jaim, CV Sada Konsultan, dan Wahana Maju. Untuk peluang kerja, lulusan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan yang pertama sebagai drafter. Drafter ini membuat gambar. Tugasnya membuat gambar, meliputi gambar pelaksanaan atau shop drawing, kemudian gambar as-built drawing. Kalau shop drawing ini untuk sebelum proyek itu dilaksanakan. Untuk gambar as-built drawing ini adalah gambar hasil setelah proyek dikerjakan. Kemudian sebagai quantity surveyor ini menghitung item pekerjaan bangunan, kemudian jumlah material, biasa dikenal menghitung RAB seperti itu. Kemudian sebagai pelaksana lapangan ini bisa sebagai pengawas, sebagai mandor, untuk mengontrol kualitas pekerjaan di lapangan tentunya. Kemudian bisa juga masuk di logistik. Di sini untuk menjamin ketersediaan material pada proyek bangunan. Kemudian konsultan perencana, membuat desain bangunan dan menawarkan jasa konsultan. Untuk anak-anak ini bisa berwirausaha dari sejak dini sebenarnya. Apalagi sosial media ini sangat-sangat membantu. Misalkan contoh, kalian bisa membuat desain interior kamar masing-masing. Kemudian kalian membuka jasa, upload saja di Instagram. Siapa yang ingin dibuatkan desain interior kamarnya, misalkan dalam lingkup kecil dulu, seperti itu. Itu untuk usaha kecil-kecilan. Kemudian bisa juga belajar jadi kontraktor atau pemborong. Di sini bertugas melakukan kontrak kerja atau bekerja sama mencari proyek dengan pemilik bangunan untuk mempercayakan pelaksanaan pembuatan rumah atau pembuatan apartemen atau pembuatan gedungnya itu ke kalian. Jadi menjadi kontraktor atau pemborong. Kemudian kesempatan ini juga bisa melanjutkan kuliah. Jurusan yang sesuai bisa teknik arsitektur, teknik sipil, atau apabila ingin masuk ke jurusan lain juga bisa. Ini beberapa galeri foto untuk kunjungan industri. Ini di Wijaya Karya Boyolali, Jawa Tengah. Kemudian kunjungan industri di Varia Usaha Beton, Solo. Ini ketika kakak angkatan kalian mewakili lomba kompetensi siswa atau LKS di provinsi.
Uji sertifikasi atau uji kom di sini akan dilaksanakan ketika nanti kalian di kelas 12. Tentunya akan menjadi uji kom yang diselenggarakan oleh Dinas PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah 2 Sumatera Selatan. Ini adalah kondisi kelas saat kalian praktik menggambar manual. Untuk menggambar manual dilaksanakan di kelas masing-masing. Tentunya dengan alat-alat yang sudah disebutkan saat wawancara, harusnya kalian sudah menyiapkan. Kemudian untuk menggambar dengan perangkat lunak, di sini boleh membawa laptop masing-masing atau jika tidak memiliki laptop bisa menggunakan komputer yang ada di jurusan, yang ada di lab. Ini hasil karya dari beberapa kakak angkatan kalian, desain-desain rumah minimalis tropis. Ini contoh desain rumah minimalis tropis. Ini contoh gambar desain interior dengan tema rustic. Bisa kalian pelajari di jurusan desain pemodelan dan informasi bangunan ini. Terima kasih atas waktunya. Iya, terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nikmah atas pemaparannya tentang pengenalan jurusan DPIB. Waduh, yang terakhir tadi saya lihat gambarnya menarik sekali ya. Saya pikir itu foto, itu ternyata desain ya. Wah, berarti ini untuk jurusan DPIB memang terus terang prestasinya ya alhamdulillah ya, semua jurusan kita punya prestasi ya. Dan ini untuk jurusan DPIB khususnya jasanya sering dipakai untuk membuat desain-desain bangunan ya, dan sampai saat ini beberapa sekolah dasar itu juga sudah memakai jasa jadi dari jurusan DPIB, dan beberapa siswa juga sudah banyak menyumbangkan prestasinya dalam membuat desain rumah ya. Dan perlu kalian lihat tadi gambar-gambar desainnya bagus-bagus ya. Pengen rasanya punya rumah seperti itu. Ya kalau belum punya didesain dulu lah, nggak apa-apa. Mimpi boleh setinggi-tingginya, siapa tahu bisa diwujudkan secepatnya. Nah, kepada Ananda semua yang kelas 10, mudah-mudahan lebih tertarik lagi ya untuk di jurusan ini gitu loh. Jadi kalian tidak salah pilih masuk jurusan DPIB. Terutama yang punya hobi gambar, gambar bangunan. Kalau dulu SD cuman hobi gambar rumah, sawah, dan gunung ya. Kalau sekarang sudah lebih bagus lagi dibantu dengan aplikasi ya, dengan aplikasi yang bisa kalian gunakan pada media elektronik ya seperti laptop. Tapi sebenarnya sih saran kita sebisa mungkin kalian punya media ini, media pendukung, terutama pada kondisi saat ini, otomatis kalian tidak bisa menggunakan komputer yang berada di sekolah. Jadi kalau mau belajar memang harus memiliki media pembelajarannya yang utama yaitu laptop ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kalian semua untuk bisa memiliki laptop yang sesuai dengan rekomendasi dari jurusan gitu ya. Amin. Gimana? Sudah cukup kenal dekat dengan jurusan DPIB? Oke ya, guru-gurunya nanti kalau yang dikenal baru ada Bu Nikmah, kemudian kemarin waktu daftar ulang ada Bu Marita. Ya, mudah-mudahan kalau kondisi pandemi kita ini sudah berakhir atau Kota Metro kembali menjadi zona hijau, maka kita bisa melakukan tatap muka ya, atau kalian bisa langsung menggunakan komputer yang ada di lab DPIB. Pengen dong tuh komputernya keren-keren loh, yang kualitas high gitu ya, ya high end lah pokoknya yang terbaru ya kalau nggak salah ya. Jadi mungkin berkat prestasi jurusan juga sehingga jurusan mendapatkan bantuan dalam bentuk media pembelajaran semacam desktop ya, laptop atau desktop itu kemarin? Desktop ya, yang high end kalau nggak salah. Jadi dia punya kemampuan untuk bisa memasang aplikasi dengan kualitas yang lebih tinggi lagi kemampuannya, gitu ya. Kalau untuk tanya jawab sepertinya waktu kita tidak cukup karena memang sangat singkat sekali.
Terima kasih atas kehadiran Ananda semua. Mudah-mudahan apa yang sudah dipaparkan dari pagi tadi setiap jurusan itu dicatat dengan baik. Jangan lupa isi absensinya nanti daftar hadir yang akan di-share kemudian. Lalu setelah selesai ini berarti jurusan DPIB udah selesai ya. Kalian sudah bisa mulai mengumpulkan informasi dalam bentuk catatan di buku khusus untuk buku PKKPJ-nya. Ya, kemudian besok dikumpulkan pada saat pengukuran seragam yang jadwalnya sudah kita share tadi pada wali kelas. Mudah-mudahan wali kelasnya sudah meng-share ulang jadwal untuk pengukuran seragam ya. Dan jangan lupa juga bahwa lembar formulir pendaftaran ekskulnya yang sudah di-share kemarin filenya bisa kalian download, kemudian kalian print, lalu kalian isi identitas kalian, tempelkan fotonya, lalu pilih ekskul yang menjadi pilihan kalian. Seperti itu. Besok dikumpulkan, yang akan dikumpulkan adalah buku PKKPJ, catatannya ya, catatan PKKPJ, kemudian formulir pendaftaran. Nah, insya Allah panitia akan menyiapkan sertifikat dalam bentuk elektronik, jadi seperti e-sertifikat bagi siswa yang hadir ya, yang lengkap hadir mengisi daftar hadir. Jadi hadir saja tidak mengisi daftar hadir itu tidak masuk kriteria. Kriterianya mendapatkan e-sertifikat ya, hadir selama PKKPJ berlangsung, kemudian mengisi daftar hadir, kemudian mengumpulkan catatan. Nah, kalau sudah lengkap maka kami akan memberi penghargaan reward dalam bentuk e-sertifikat untuk kalian. Nah, reward ini akan kalian gunakan nanti pada saat kalian akan melaksanakan prakrin ataupun uji kompetensi. Demikian anak-anak ya. Lalu untuk pengukuran seragam, pakai seragam apa? Seragam SMP. Seragam SMP lengkap atribut dengan sepatu ya, jangan ada yang pakai sendal. Lalu jangan lupa pakai masker. Jika tidak sesuai dengan syarat yang kami berikan, maka tidak akan dilayani. Satu lagi, tidak dilayani pengukuran secara online. Jadi ngukurnya harus secara langsung, bergantian tiap jurusannya sesuai dengan jadwalnya. Paham ya? Oke, terima kasih Bu Nikmah atas pemaparan yang sangat menarik sekali ya. Kita doakan semoga anak-anak lebih semangat lagi ya untuk bisa belajar di jurusan ini. Mungkin itu saja untuk sesi keempat dari PKKPJ hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.